Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa pas lagi belajar, tiba-tiba klik, ada satu pelajaran yang kok rasanya gampang banget masuk, sementara pelajaran lain susah banget dicerna. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ilmu di balik momen ajaib itu. Yuk kita mulai. Coba deh, inget-inget lagi. Momen aha itu loh. Pas sebuah konsep yang tadinya bikin pusing tujuh keliling, tiba-tiba jadi terang benderang. Rasanya puas banget kan? Tapi, kita semua juga pasti pernah merasakan frustrasinya pas materi itu seolah-olah mental, nggak mau nempel di otak. Padahal udah dicoba berkali-kali. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan dua pengalaman ini? Jawabannya itu bukan sulap, bukan sihir, tapi murni sains. Ada loh satu bidang ilmu yang khusus banget ngebahas perbedaan ini. Namanya psikologi pendidikan. Karena gini, momen klik yang kita tunggu-tunggu itu bukan kebetulan sama sekali. Momen itu sebenarnya adalah hasil akhir dari berbagai faktor psikologis yang bekerja di belakang layar, yang ngebentuk cara kita mencerna informasi dan memahami dunia di sekitar kita. Dan ilmu yang memegang kuncinya, ya ini dia, psikologi pendidikan. Anggap aja ini semacam blueprint atau buku panduan untuk belajar. Ini adalah alat bantu ilmiah yang keren banget, bukan cuma buat guru, tapi juga buat kita semua yang pengen belajar dengan lebih efektif. Oke, jadi apa sih psikologi pendidikan itu? Definisinya mungkin kedengeran formal banget ya, tapi intinya simpel kok. Ini adalah ilmu praktis. Ilmu yang pakai prinsip-prinsip sains dan fakta perilaku manusia buat ngertiin dan yang paling penting ningkatin cara kita belajar dan mengajar. Nah, ini yang penting banget. Buat seorang guru, ini artinya ada pergeseran cara pandang yang fundamental. Tujuannya bukan lagi sekedar, oke anak-anak hafalkan bab ini. Bukan, tapi lebih dalam. Yaitu memahami anak secara utuh. Perkembangannya gimana, kebutuhan sosial dan emosionalnya apa, dan gimana perilaku mereka itu nyambung langsung sama proses belajar. Supaya benar-benar paham, yuk kita coba masuk lebih dalam ke lingkungan kelas. Kita akan coba urai satu persatu apa aja faktor-faktor yang berperan, baik yang datang dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan di sekitarnya. Dan disinilah kita bisa lihat gambaran besarnya. Ternyata belajar itu bukan jalan satu arah ya. Ini tuh lebih mirip seperti tarian. Tarian antara dunia internal siswa, motivasi, emosi, dan perkembangan mereka, dengan dunia eksternal, kayak cara guru ngajar atau suasana kelasnya. Keduanya ini sama-sama krusial. Dan tahu nggak sih, ternyata sejarah di balik ilmu ini juga seru banget loh. Perjalanannya itu panjang. Dari yang awalnya cuma pertanyaan-pertanyaan filosofis di zaman kuno tentang jiwa, sampai akhirnya jadi disiplin ilmu modern yang landasannya itu bukti dan data. Evolusinya ini keren banget. Semuanya berawal dari gagasan-gagasan besar para filsuf kayak Plato. Lalu, lompat ke akhir abad ke-19, muncul tokoh-tokoh seperti Thorndike yang mulai pakai eksperimen buat ngukur proses belajar secara ilmiah. Gak lama setelah itu, ada Binet dan Simon yang mempelopori tes IQ. Terus di era modern, ada Piaget dan Vygotsky yang nunjukin betapa pentingnya peran kognitif dan sosial. Semua ini ngebangun fondasi pendidikan yang kita kenal sekarang. Oke, kita udah lihat sejarahnya yang panjang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua teori ini kita pakai di dunia nyata? Gimana caranya ilmu ini bisa jadi semacam resep praktis buat menciptakan kelas yang efektif untuk setiap siswa? Sebetulnya kalau kita sederhanakan, semuanya itu mengerucut pada 3 kunci utama. Pertama, guru yang efektif itu benar-benar paham sama muridnya. Kedua, mereka merancang pengalaman belajar yang pas banget sama kebutuhan murid-muridnya. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, mereka terus-menerus evaluasi dan adaptasi. Ini adalah sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Jadi, pada akhirnya psikologi pendidikan itu ngajarin kita satu hal yang dalam banget. Ini bukan cuma soal teknik ngajar atau transfer informasi. Ini adalah tentang seni merancang sebuah kondisi supaya momen klik itu bisa lebih sering terjadi bagi setiap orang yang belajar. Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba bayangkan, gimana jadinya dunia ini kalau setiap anak, setiap siswa bisa merasakan momen pemahaman yang memuaskan itu setiap hari di sekolah. Potensinya luar biasa kan? Itulah janji dari penerapan ilmu pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.